Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Fajar Hidayat, saya Dita Nuryanti, Saya Ahmad Nasrul Kisti. Saya Muhammad Rafi Aldil Akbar. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang bertema transformasi Fourier. Oke, langsung saja ke videonya. apa sih transformasi Fourier? Transformasi Fourier adalah sebuah transformasi integral yang menyatakan kembali sebuah fungsi dalam fungsi basis sinusoidal, yaitu sebuah fungsi sinusoidal penjumlahan atau integral dikalikan oleh beberapa koefisien atau amplitudo. Nah, transformasi Fourier digunakan untuk mempresentasikan suatu sinyal non-periodik. Transformasi Fourier merupakan limit dari deret Fourier suatu sinyal ketika rentang waktunya mencapai tak hingga. Teknik matematika yang mentransformasikan sinyal domain waktu menjadi domain frekuensi. Adapun persamaan transformasi Fourier yaitu X besar omega sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga dikali xt dikali E pangkat min j omega t dikali dt. Disebut juga dengan analisis equation untuk transformasi Fourier atau disebut juga dengan forward Fourier transform, di mana X besar omega itu adalah sinyal dalam domain frekuensi, xt adalah sinyal dalam domain waktu, dan E pangkat min j omega t adalah fungsi eksponensial kompleks. Sebaliknya, transformasi Fourier balik atau inverse Fourier transform digunakan untuk mengubah kembali sinyal frekuensi menjadi sinyal waktu dengan rumus xt sama dengan 1/2pi dikali integral min tak hingga sampai tak hingga dikali X besar omega dikali E pangkat j omega t dikali d omega, atau disebut juga dengan synthesis equation untuk transformasi Fourier atau inverse Fourier transform, di mana X besar omega adalah sinyal dalam domain frekuensi, xt adalah sinyal dalam domain waktu, E pangkat j omega t adalah fungsi eksponensial kompleks sebagai basis transformasi, dan omega adalah frekuensi angular. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang transformasi Fourier, yang mana terdapat dua bentuk persamaan transformasi Fourier, yaitu bentuk pertama dalam bentuk frekuensi radian, lalu bentuk yang kedua yaitu dalam bentuk frekuensi hertz. Kita masuk di bentuk yang pertama, yaitu frekuensi radian, yaitu X dalam kurung T sama dengan 1/2 pi integral plus minus infinity X omega E J omega T D omega. Kemudian X dalam kurung omega sama dengan 1/2pi integral plus min infinity T minus J omega T dt. Kemudian dalam bentuk kedua yaitu frekuensi hertz, yaitu XF integral plus minus infinity X T E minus F2X Ft dt. Kemudian X dalam kurung T sama dengan plus minus infinity integral X dalam kurung F E F2V Ft df, yang mana kedua bentuk dari transformasi Fourier ini, yaitu frekuensi radian dan hertz, digunakan jika ada permasalahan yang membutuhkan kedua bentuk ini. Yang mana yaitu kita masuk di slide selanjutnya lagi, yang mana kita akan membahas tentang varian transformasi Fourier, yaitu varian pertama transformasi waktu diskrit atau dalam kurung df dt ft,
yaitu varian pertama atau nomor 1 digunakan ketika sinyal yang diolah merupakan data diskrit dalam kurung sampel. Kemudian varian yang kedua yaitu transformasi Fourier cepat dalam kurung FFT atau Fast Fourier Transform, yang mana algoritma komputasi yang mempercepat perhitungan transformasi Fourier pada data diskrit. Ini menjadi dasar dari berbagai teknologi digital modern. Sekian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita masuk ke bagian properties transformasi Fourier. Nah, di dalam properties transformasi Fourier ini dia ada 13 ya. Yang pertama itu linearity, kemudian time shifting, terus frequency shifting, ada time scaling, time reversal, duality or symmetry, kemudian ada diffraction in the time domain, terus diffraction in the frequency domain, kemudian integration in the time domain, convolution, multiplication, additional properties, and Parseval's relation. Nah, kemudian di sini kita akan masuk kepada tabel properties transformasi Fourier. Nah, tabel ini akan sangat penting untuk menganalisis permasalahan pada sinyal non-periodik. Di sini ada sinyal, terus kemudian ada bentuk transformasi Fouriernya. Oke, baik, yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang transformasi Fourier untuk sinyal dasar. Nah, pada bagian kolom kiri itu yaitu ada frekuensi waktu, kemudian di sebelah kanan itu ada frekuensi domain. Nah, untuk di frekuensi waktu itu kita punya sinyal impuls yaitu dot T. Untuk bentuk transformasi Fouriernya itu ialah 1. Kemudian di bawahnya lagi itu ada dot T dikurang T0. Untuk bentuk transformasi Fouriernya E pangkat min J omega T0 sampai begitu seterusnya di bawahnya. Ini juga merupakan bagian yang sangat penting untuk menganalisis sinyal non-periodik. Baik, Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Nah, pada contoh soal ini, di sini kita punya sinyal impuls. Terus kemudian kita gambarkan dalam koordinat xt terhadap t. Dengan sinyal impulsnya yaitu 1 pada saat waktu t sama dengan 0. Maka yang lainnya nilainya 0. Sinyal impuls ini kita akan cari nilai transformasi Fouriernya yang di tabel sebelumnya, yaitu nilainya 1. Nilai 1 ini diperoleh menggunakan definisi transformasi Fourier. Kemudian kita masukkan nilai ini, yaitu sinyal impulsnya 1 pada saat T sama dengan 0. Jadi 1 dikali E pangkat min J omega T. Lalu kita integralkan, terus diperoleh E pangkat min J omega 0 sama dengan 1. Kemudian kalau kita gambarkan koordinat dalam bentuk transformasi Fouriernya, nah ini merupakan gambar dari hasil transformasi Fouriernya. Berikut adalah beberapa aplikasi transformasi Fourier dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pemrosesan sinyal dan audio, yaitu memisahkan frekuensi suara atau seperti bass dan treble, peredam bising atau noise cancelling, dan kompresi audio atau seperti MP3. Dan yang kedua ada telekomunikasi atau memodulasi sinyal untuk transmisi data melalui gelombang radio. Dan yang ketiga ada pemrosesan citra atau image processing, yaitu memperbaiki kualitas gambar atau penajaman, kompresi gambar atau seperti JPEG, dan analisis tekstur. Dan yang terakhir yang keempat ada medis, yaitu digunakan dalam mesin MRI atau magnetic resonance imaging untuk mengurangi
untuk menguraikan sinyal resonansi menjadi gambar organ tubuh. Kesimpulan dari PPT kami yang berjudul transformasi Fourier adalah transformasi Fourier berfungsi mengurai sinyal kompleks menjadi komponen-komponen gelombang, sinus dan kosinus yang menyusunnya. Berbeda dengan deret Fourier yang khusus untuk fungsi periodik. Transformasi Fourier dapat digunakan pada fungsi non-periodik, menjadi fondasi utama dalam teknologi kompresi data atau MP3, JPEG, pemrosesan gambar, jaringan telekomunikasi, hingga alat medis seperti MRI. Sekian dari materi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.